Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Milena, NIM di 1011171071076, mahasiswa program studi Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Jembatan Box Girder di Tanggul Laut, Kecamatan Sungai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf STMT IPN dan Bapak Arianto STMT selaku dosen pembimbing, serta Bapak Gatot Setiabudi STMT dan Ibu Insinyur Yoko Lestiwati MT selaku dosen penguji. Pada pembahasan tugas akhir saya terdiri dari 3 pokok, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pada pembahasan pokok yang pertama, yaitu pendahuluan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan data jembatan. Latar belakang. Jembatan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menunjang pembangunan nasional di masa yang akan datang. Jembatan Tanggul Laut yang berada di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kepulauan ini merupakan alternatif baru yang berfungsi sebagai sarana penghubung di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kepulauan. Menyadari wilayah tersebut adalah daerah yang mempunyai potensi sektor perikanan dan perindustrian. Untuk itu, pemerintah memandang perlu membangun jembatan untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan hasil produksi, terutama pada daerah sekitar. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin merencanakan ulang jembatan Tanggul Laut yang sebelumnya jembatan berkonstruksi beton tulang dengan fondasi yang panjang menjadi jembatan yang berkonstruksi beton prategang box girder dengan fondasi abutmen. Dengan perencanaan ulang ini, diharapkan jembatan ini menjadi lebih efisien dan ekonomis. Rumusan masalah. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana menentukan skema pembangunan terhadap struktur jembatan menggunakan metode ASD dan LFD. Bagaimana menganalisa perhitungan kekuatan box girder untuk menahan gaya-gaya yang bekerja menggunakan metode ASD dan LFD. Juga bagaimana menganalisa kehilangan gaya prategang terjadi pada balok box girder menggunakan metode ASD dan LFD. Yang keempat, bagaimana menerapkan hasil desain analisa dalam bentuk gambar teknik. Manfaat penelitian. Pertama, penulis dapat melaksanakan ulang struktur jembatan Tanggul Laut dengan panjang 36 meter dan lebar 10 meter kokoh. Penulis dapat menentukan skema pembangunan terhadap struktur jembatan. Penulis dapat menganalisa kekuatan profil terhadap gaya-gaya yang bekerja. Tempat, penulis dapat mengontrol desain box girder terhadap kekuatan dan kestabilan struktur. 5. Penulis menganalisa kehilangan gaya prategang terjadi pada box girder. Keenam, penulis dapat menuangkan hasil desain analisa ke dalam bentuk gambar teknik. Adapun pembatasan masalah. Yang pertama, perencanaan meliputi struktur atas. Kedua, perencanaan menganalisa kehilangan gaya prategang pada box girder. Yang ketiga, memperhitungkan desain box girder terhadap kekuatan dan kestabilan struktur. Keempat, menghitung kekuatan profil terhadap gaya-gaya yang bekerja. Kelima, menuangkan hasil desain dan analisa dalam bentuk gambar teknik. Adapun data-data jembatan yang sudah ada sebagai berikut, menggunakan struktur beton tulang, panjang jembatan dengan 36 meter, lebarnya 5,5 meter, dengan fondasi unit pile 30x30. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kepulauan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, masuk ke pembahasan pokok yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 5, yaitu definisi jembatan, definisi box girder, pembangunan jembatan, definisi metode ASD, dan definisi metode LFD. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang memungkinkan rute transportasi melalui sungai, danau, kali, dan raya, dan kereta api, dan lain-lain. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan. Box girder. Pada umumnya, girder merupakan balok baja yang profil IUT. Namun girder juga dapat terbentuk box atau bentuk lainnya. Menurut material penyusunnya, girder dapat terdiri dari girder beton dan girder baja. Sedangkan menurut sistem perancangannya, girder terdiri dari girder precast, yaitu girder beton yang telah dicetak di pabrik
dan onsite girder, yaitu girder yang dicor di tempat pelaksanaan pembangunan jembatan. Box girder menjadikan jembatan di mana balok utama terdiri dari balok-balok dalam bentuk kotak berongga. Box girder tersebut merupakan beton yang biasanya terdiri dari beton penghancur, baja struktural atau komposit baja, dan beton berulang. Bentuk dari box girder ini biasanya berbentuk 4 persegi panjang atau trapesium dalam penampang. Box girder sering digunakan dalam pembangunan jalan layang dan jembatan. Pembangunan. Peraturan pembangunan yang digunakan pada perencanaan struktur jembatan paragraf PPCU girder ini adalah SMI 1725/2016 Standar Pembangunan Jembatan. Dengan demikian, metode perencanaan struktur jembatan paragraf PPCU girder dibagi menjadi dua metode, yaitu metode perencanaan ultimate (PPKT), yang kedua metode perencanaan tegangan izin atau PBL. Metode perencanaan ultimate digunakan pada perhitungan struktur atas jembatan dengan pemilihan faktor beban ultimate sesuai peraturan. Metode perencanaan tegangan izin dengan beban kerja digunakan untuk perhitungan struktur bawah jembatan. Pun tahapan pembebanan dibagi menjadi tiga, yaitu tahapan awal dibagi menjadi tiga: sebelum diberi gaya peregang, pada saat diberi gaya peregang, dan pada saat peralihan gaya peregang. Kedua, tahap antara. Ketiga adalah tahap akhir, dibagi menjadi empat. Pertama, beban kerja tetap. Yang kedua, beban kerja. Yang ketiga, beban letak. Yang keempat, beban batas. Beban tetap. Pertama, ada berat sendiri. Berat sendiri dari bagian bangunan adalah bagian berat dari bagian tersebut dan elemen-elemen struktur lainnya yang dipikul. Termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural ditambah dengan elemen non-struktural yang dianggap tetap. Bisa dilihat pada tabel 2.1. 2. Beban mati tambahan atau utilitas. Beban mati tambahan merupakan berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan mungkin besarnya berubah selama umur jembatan. Bisa dilihat pada tabel 2.2. Yang ketiga, beban lalu lintas. Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri dari beban lajur D dan beban truk T. Secara umum, beban D akan menentukan dalam perhitungan yang mempunyai bentang mulai sedang sampai panjang. Sedangkan beban T digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Beban lajur D terdiri dari beban tersebar merata yang digabung dengan beban garis. Menurut SNI 1725/2016, beban terbagi rata mempunyai intensitas Q, di mana besarnya Q tergantung pada panjang hutan dan beban L seperti persamaan berikut. Beban garis. Satu beban garis dengan intensitas P kN per meter harus ditempatkan tegak lurus dari arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas P adalah 49 kN per meter. Beban truk. Beban truk dapat digunakan untuk perhitungan struktur lantai. Adapun faktor beban untuk beban T seperti terlihat pada tabel berikut. Beban truk terdiri atas kendaraan truk semi-trailer yang mempunyai susunan dan berat ganda seperti terlihat pada gambar 24. Berat tiap-tiap garda disebarkan menjadi dua beban berata sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan lantai. Jarak antar dua ganda tersebut bisa diubah-ubah dari 4 meter sampai 9 meter untuk mendapatkan pengaruh terbesar pada arah melintang. Gaya rem. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat ganda truk desain atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata. Pembebanan pejalan kaki. Semua komponen trotoar yang lebih dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Beban angin. Tekanan angin horizontal. Beban angin harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh angin. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua komponen, termasuk sistem lantai dan railing yang diambil tegak lurus terhadap angin. Cara ini harus divariasikan untuk mendapat pengaruh yang paling berbahaya terhadap jembatan atau komponen-komponennya. Untuk jembatan atau bagian jembatan dengan elevasi lebih tinggi dari 10.000 mm di atas permukaan tanah
atau permukaan air, kecepatan angin rencana VDZ harus dihitungkan dengan kesamaan berikut, di mana VDZ adalah kecepatan angin rencana pada elevasi rencana Z km per jam. V10 kecepatan angin pada elevasi 10.000 mm di atas permukaan tanah atau di atas permukaan air rencana km per jam. VB sama dengan kecepatan angin rencana yaitu 90 hingga 126 km per jam pada elevasi 1000 mm, di mana Z elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau dari permukaan air di mana beban angin dihitung. Z lebih dari 10.000 mm. Tinggal kecepatan gesekan angin yang merupakan karakteristik meteorologi sebagaimana ditentukan dalam tabel 2.6 untuk berbagai macam tipe permukaan hulu jembatan km per jam. Z0 sama dengan panjang gesekan di hulu jembatan yang merupakan karakteristik meteorologi ditentukan pada tabel 2.6. Beban angin pada struktur. Arah angin rencana harus diasumsikan horizontal. Dengan tidak adanya data yang lebih tepat, tekanan angin rencana dalam MPA dapat ditentukan dengan menggunakan kesamaan berikut. Di mana PB sama dengan tekanan angin dasar seperti yang ditentukan dalam tabel 2.7. Beban dari struktur atas. Jika angin yang bekerja tidak tegak lurus struktur, maka tekanan angin dasar PB untuk berbagai sudut dapat diambil seperti yang ditentukan pada tabel 2.8 dan harus dikerjakan pada titik berat dari area yang terkena beban angin. Bisa dilihat pada tabel. Gaya angin pada kendaraan. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan lurus sebesar 1,47 Newton per mm. Tegak lurus dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Jika angin yang bekerja tidak tegak lurus struktur, maka komponen yang bekerja tegak lurus maupun paralel terhadap kendaraan untuk berbagai sudut serang dapat diambil seperti ditentukan dalam tabel 2.8, di mana arah sudut ditentukan tegak lurus terhadap arah permukaan kendaraan. Tekanan angin vertikal. Jembatan harus mampu memikul beban garis memanjang jembatan yang mempresentasikan gaya angin vertikal ke atas sebesar 9,6 kali 10 -4 MPa dikalikan lebar jembatan, termasuk parapet dan trotoar. Gaya ini ditinjau untuk kasus pembebanan di mana arah angin dianggap bekerja tegak lurus terhadap sumbung memanjang jembatan. Gaya memanjang tersebut mempunyai titik tangkap pada seperempat lebar jembatan yang bekerja secara bersamaan dengan beban angin horizontal. Instabilitas aerolastik. Pengaruh gaya aerolastik harus diperhitungkan dalam perjalanan jembatan dan komponen-komponennya yang rentan terhadap beban angin. Untuk semua jembatan yang rasio panjang bentang terhadap lebar jembatan lebih dari 30 dianggap sebagai jembatan yang rentan terhadap pengaruh aerolastik angin. Beban gempa. Beban gempa diambil sebagai gaya horizontal yang ditentukan berdasarkan perkalian antara koefisien respon elastik dengan berat struktur ekuivalen yang kemudian dimodifikasi dengan faktor modifikasi respon dengan formulasi sebagai berikut. Mana IQ adalah gaya gempa horizontal statis, CSM koefisien respon gempa elastis, FD-nya adalah faktor modifikasi respon, BT-nya adalah berat total struktur terdiri dari beban mati dan beban hidup yang sesuai. Berikut adalah peta kecepatan puncak di batuan dasar untuk probabilitas terlambat 7% dalam 75 tahun. Ini adalah peta respon spekta kecepatan 0,2 detik di batuan dasar untuk probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun. Peta respon spekta kecepatan 1 detik di batuan dasar untuk probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun. Pengaruh umur rencana. Faktor beban untuk keadaan batas limit didasarkan kepada umur rencana jembatan 50 tahun. Untuk jembatan dengan umur rencana yang berbeda, faktor beban limit harus diubah dengan menggunakan faktor pengalih seperti yang diberikan pada tabel. Metode ASD atau Allowable Stress Design. Metode ASD adalah suatu metode desain di mana perencana menghitung beban kerja sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku dan menghitung besarnya tegangan yang diakibatkan oleh pembebanan tersebut.
Metode ini mensyaratkan bahwa besarnya tegangan pada komponen struktur akibat hubungan kerja tidak boleh melebihi tegangan izin atau level stres bahan komponen struktur tersebut. Nilai tegangan izin ditentukan lebih rendah daripada tegangan nilai bahan dengan memperhitungkan faktor keamanan serta safety faktornya dan ditentukan sebagai berikut. F izin sama dengan FY per SF, di mana FY adalah tegangan nilai nominal bahan, SF adalah faktor keamanan yang ditentukan. Dan metode LRFD atau Load and Resistance Factor Design. Metode LRFD adalah suatu metode yang didasari oleh konsep keadaan batas, di mana keadaan batas tersebut dicapai melalui proses interaksi antara faktor kelebihan beban dan berkurangnya kekuatan material. Metode LRFD ini memberikan faktor keamanan parsial untuk masing-masing kondisi dengan nilai yang berbeda-beda pula sesuai dengan nilai kemungkinannya terjadi. Kombinasi pembebanan. Berikut adalah kombinasi beban untuk ASD dan LRFD, di mana D sama dengan beban mati, E adalah beban gempa, F adalah pressure load, H adalah beban horizontal akibat tekanan lateral tanah atau input water, pressure atau tekanan dari blok material. L adalah beban hidup, LR adalah beban atap, R adalah beban hujan, S adalah beban salju, T adalah self-straining force, W adalah beban angin. Lanjut pembahasan blok yang ketiga adalah metodologi penelitian. Untuk data teknis proyeknya, data nama proyek adalah jembatan Tanggul Laut, lokasi di Desa Sungai Rengas, Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Panjang jembatan 36 meter, lebar jembatan 5,5 meter. Metodologi perancangan. Dalam perencanaan jembatan ini digunakan pendekatan pada studi kasus dengan data perhitungannya menggunakan metode allowable stress design dan load resistant factor and design. Teknik pengumpulan data. Dalam kasus ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data dari kantor, dinas perumahan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman yang berupa data gambar struktur dan lokasi jembatan. Untuk data existing jembatan Tanggul Laut adalah kelas jembatannya kelas 1, panjang jembatannya 36 meter, lebar jembatannya 5,5 meter, tipe jembatannya adalah betul-betulang, jarak antar gelombang bintangnya ada yang 3,5 meter, 4 meter, dan 6 meter. Jarak antar gelombang pemancingnya adalah 1,5 meter. Tebal plat betonnya adalah 0,20 meter. Ini adalah tentang jembatan. Ini adalah potongan memanjangnya. Untuk preliminary design jembatannya, kelas jembatannya kelas 1, panjang jembatannya 36 meter, lebar lantai kendaraan 10 meter, lebar trotoarnya 2 kali 1 meter, tebal lantai aspalnya 0,20 meter, tipe jembatannya beton bertegang tipe box girder, jarak antar gelegak melintang 10 meter, jarak antar gelegak memanjangnya 36 meter. Ini adalah denah preliminary design jembatannya. Ini adalah potongan memanjang preliminary design. Ini adalah potongan melintang preliminary design-nya. Berikut adalah bagian akhir metodologi. Terima kasih. Kalau misalkan ada kurang berkenan atau saya minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.